Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga baik Inkisaria, kembali lagi bertemu dengan saya Febrian Adiarsa dalam podcast Faidah. Alhamdulillah, sore hari ini kita kedatangan lagi seorang bapaks Mas Raga Satria. Selamat sore Mas Raga. Alhamdulillah. sore. Jadi setelah beberapa waktu lalu kita ngobrol ya Mas. Soal apa kemarin? Broadcasting ya? Dunia broadcasting. Dunia broadcasting. Ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol di belakang kamera nih, keluarga baik Inkisaria, ada sisi lain dari Mas Raga yang harus kita ulik sekarang. Yang harus kita ulik nih, Masya Allah. Jadi sekarang kita akan membahas tentang menikah di usia muda, keluarga baik Inkisaria. Oke. Mas Raga ini kemarin tuh cerita, ternyata menikah di usia yang cukup muda loh. Usia berapa Mas? Saya alhamdulillah nikah usia 21 21 tahun. tahun. Alhamdulillah. 21 tahun itu ketemu di mana sama istri? Jadi langsung cerita ini. Langsung aja. Jadi umur 21 tahun tuh waktu itu saya masih kuliah ya. Kuliah? Semester 5 waktu Semester itu. 5. Istri waktu itu sudah semester 7. Sebenarnya kita seumuran. Oh, sama-sama 21. Tapi lebih dia 1 tahun di atas saya karena tapi akhir tahun. Akhir tahun miladnya gitu loh. Bulannya itu bulan-bulan terakhir. Lah, aku 21 lebih 11 bulan lah ya. Yo, gitu. Terus Sebenarnya kenalnya itu sudah lama sejak di sekolah, di pesantren. Kan aku dulu di pesantren. Sama teman pesantren juga. Satu angkatan. Ya, sudah lama ngelirik-ngelirik lah. Biasa anak pondokan. Ya, kalau di pondokan gitu kan biasanya ya ini jadi buka rahasia pondok ya. Ya kalau suka sama lawan jenis, kita kan terpisah asrama gitu kan. Iya. Tapi kalau sekolah itu jadi satu gedungnya waktu itu masih. Kalau sekarang di pondokku sudah benar-benar pisah karena waktu itu masih proses pembangunan. Jadi asramanya beda, sekolahnya jadi di satu gedung. Kalau sekarang sekolahnya sama asramanya pisah, cowok sendiri, cewek sendiri. Nah itu kan ketemu gitu. Nah, kalau di pondok kan memang diharamkan ya untuk, ya bukan di pondok aja ya, di kita juga diharamkan untuk berpacaran apalagi berhubungan sama yang lawan jenis dan lain sebagainya. Itu kalau di pondok itu ketat banget, hukumannya juga sangat berat, bisa sampai dikeluarkan kalau ketahuan pacaran. ya. Padahal pacarannya anak pondok ya surat-suratan, sering berkirim surat gitu kan. Komunikasi anak pondok dulu, kalau sekarang kan WA-WAan ya. Dulu surat-suratan, titip ke petugas kantin, bisa. titip ke penjaga air galon, titip yang boleh ikut lewat, kasih gitu. Nah itu kalau ketahuan, yang cowok langsung dibotakin, yang cewek kerudungnya dikasih tulisan saya pacaran terus dipajang di tengah lapangan. Oh, sampai kayak gitu. Kalau yang parah bisa sampai dikeluarkan. Nah itu saya juga dulu itu sudah kayak ngincer lah ya istilahnya. Terus akhirnya ya kenalan ngobrol, dan saya emang niatnya waktu itu serius. Jadi saya langsung ketika liburan pondok langsung main ke rumah orang tua. Langsung? Iya. Istimewanya. Terus gimana tuh? Ya, mungkin bertanya-tanya juga ya, kok langsung mikir, apakah langsung mikir nikah? Ya enggak juga waktu itu, cuma mikir serius kayak kita kan kalau lihat lawan jenis mungkin kalau masih jomblo itu kayak ada kerentek ke hati gitu ya. Kayaknya ini jodohku, kayak pernah kan ya kayak gitu dulu sama istrinya, atau gimana kalau Mas Febri? Malah tak takoni. Jadi kalau saya dulu ya, ini kan cerita lagi, kemarin udah tuh Iya, di podcast ya. Nanti nonton deh di podcast para muslim ya. Oke. Jadi Mas Febri sudah kita tanyain gitu ya kalau tentang Mas Febri. Jadi kalau waktu itu jadi kayak saya sudah yakin kayaknya ini jodohku deh. Jadi langsung kayak serius gitu. Meskipun belum ada kepikiran nikah usia muda, belum kepikiran. Tapi karena memang saya sendiri emang single fighter, Mas. Jadi saya itu orang tua sudah nggak ada dua-duanya. Sudah nggak ada. Terus saya anak tunggal. Saudara-saudara pun yang saudara dari ayah itu saya agak terputus. Oh ya, bukan agak terputus tapi terputus gitu komunikasi sama sekali.
Soalnya dulu ayah saya meninggalkan ketika masih TK saya. Jadi sama keluarga dari ayah saya nggak tahu. Kalau dari ibu itu ibu saya asli Jakarta. Jadi keluarga di sana di Bekasi, ono Jauh sing di ya. Jakarta Timur ya di sana. Itu pun keluarga dari nenek karena ibuku pun itu anak tunggal Anak juga. tunggal. Iya. Nanti aku nggak ada bude, nggak punya Pak D itu nggak ada, Oh, ibu no. om nggak ada. Jadi di Jakarta pun di Bekasi dan di Jakarta di Jawa Barat itu pun keluarga dari nenek, opa, oma gitu. Berarti nggak pernah manggil Om Pak D, nggak pernah. Nggak ada, iya apa. Boleh Iya. Mas Adit ntar dipanggil Om Pak D. Cocok. Ya karena itu, karena sendiri terus akhirnya ya kayaknya aku harus punya keluarga ini gitu. Oke. Ya wis. Ketika kuliah dulu itu kan aku setelah lulus dari pondok terus kuliah itu kan aku sering sakit ya. Aku punya tipes kan, yo biasalah kan ngekos kan ya dulu. Setelah dari pondok aku ngekos terus kuliah, penyakitnya anak kos ya telat makan tipes. Nah, sering sakit-sakitan, Makan mie instan. makan mie instan. Nah, waktu itu aku juga punya orang tua kayak sudah nganggap aku sebagai anaknya. Ah, ah. Aku manggilnya ayah juga. Beliau eh, pengasuh pondok pesantren Asalim di Sidoarjo, daerah Kemiri. Itu Kemiri itu mana? daerah Kemiri Sidoarjo. Oh, Kemiri Kemiri jeneng apa nama daerah Kemiri. Oh, ah, ah, ah. Daerah Man Sidoarjo sana. Deketnya alun-alun Sidoarjo pokoknya. Oh iya iya. Situ. Nah, itu aku juga ikut bantu-bantu di situ juga waktu itu ya. Ada pengajian, ada sholat duha berjamaah. Nah, itu. Nah itu sudah kayak ayahku sendiri lah pokoknya. Terus aku ditanyain kan, kamu sudah punya calon tak? Gitu. Calon sih ada gitu. Ya wis kenal no, aku pengen ngerti. Bahkan sampai ayahku itu tadi tuh main ke rumah si calon itu tadi. Ke rumah mertua yang sekarang ya. Gitu. Jadi kalau sama ayah itu tadi kan ya ya aku dulu emang statusnya kayak pacaran. Awalnya memang kayak pacaran di pondok itu. Jadi ya berawal dari surat-suratan gitu. Cuman ya sebatas itu toh, nggak Karena ingin bukan iya. sebenarnya bukan pacaran, cuman ingin kenal lebih dekat. Ingin kenal lebih dekat betul. Tapi dulu kan nggak ngerti bahasa kayak sekarang kan setelah ada hijrah itu ta'aruf dan lain sebagainya ya. Itu salah satu cara ta'arufku sama dia ya surat-suratan datang ke tapi alhamdulillahnya nggak sampai pernah ketahuan. Jadi saking cerdasnya mungkin ya. Berarti ini untuk pengurus pondok lebih ditingkatkan lagi ya. Tapi justru anehnya ya Mas yo, di pondok itu dilarang kayak sama lawan jenis pacaran, tapi banyak yang jadi malahan. Maksudnya pas nikahan apa dapat undangan nikah loh, sampai hari iki tuh. Loh, Ustadz ini sama ini kadang ustadz ke muridnya, kadang sesama murid. Oh. Itu malah banyak jadi. Iya, iya, iya. Ya karena di dunia luar kan kita harus lihat anak perempuan tuh kayak kalau di pondok kan kita merasa ya anak baik-baik dan lain sebagainya. Bukan berarti di luar ya nggak baik-baik, cuman ya persepsi dari kita sendiri kan gitu. Karena lingkungan sudah dibentuk Iya, seperti wis terbentuk yang ini itu jadi ya. jadi ngapain cari yang jauh-jauh ini wis arek pondok wis kayak ngerti lah akhlaknya gimana dan lain sebagainya. Ya wis gitu. Berarti kalau sebenarnya kita nggak perlu takut mondok ya Mas ya, karena ya seperti yang Mas Aga bilang tadi, kalau ketahuan tuh ada punishment-nya ya. Ada punishment benar. Ya itu bukan buat penyiksaan dan lain sebagainya Iya, sih. justru Cuman untuk lebih pendidikan. Karena di pondok kan nggak hanya taklim saja atau pengajaran yang kita dapatkan, tapi tarbiyah. Nah, tarbiyah ini kan yang mahal, yang nggak didapat mungkin kalau di sekolah-sekolah yang biasa. Sekolah umum, ya. Pendidikannya itu emang kalau sekarang mungkin nggak tahu ya, beda generasi. Jadi punishmentnya juga beda. Kalau di zamanku dulu masih zaman-zaman keras-keras, yang anaknya nggak langsung lapor ke orang tua, jadi dihukum pun ya wes diem. Kalau sekarang ketika aku pas itu jadi pengurus itu sudah mulai ngurusin anak-anak yang ketika kena hukuman langsung lapor ke orang tua. Jadi orang tua nggak terima, protes ke pondok, ini gimana kok anak saya sampai dihukum kayak gini, padahal yang senior-seniornya dulu lebih parah lagi, misal kalau ada hukuman gitu loh. Jadi kalau
Ya namanya beda generasi ya, Iya. beda generasi. Semakin ke sini semakin ke sana lah ya. Sebagai sih dari sana. Terus waktu itu berarti yang lebih mendorong Mas Raga untuk menikah itu ayah ya? Ayah. Jadi Ayah. waktu itu ayah ketika sudah oke kamu sudah ini klik ta sama ini ya wis istiqoroh insya Allah sampun. Ya wis lah pokok suwe-suwe. Saya pengen lulus kuliah dulu waktu itu kan masih semester 5 saya. Atau minimal istri saya yang lulus dulu kan istri saya habis lulus pondok langsung kuliah. Kalau saya kan berhenti dulu 1 tahun waktu itu. Jadi yes, ikut orang jualan, kerja dan sebagainya, ngumpulin uang lah. Baru bisa masuk kuliah. Jadi aku telat setahun. Aku semester 5, dia sudah semester 7. Oh ya. Sudah KKN lah istilahnya. Semester akhir tinggal skripsi tok. Selisih setahun. Saya nunggu ini sekalian aja lulus. Nikah kok ditunda-tunda wis gak wis. Meneh posoan meneh lamaran itu langsung. Loh, So, aku belum punya uang ya, belum kepikiran ya. Uang ada tabungan. Karena waktu itu kan aku ditinggalin orang tua rumah dan rumah itu tak kontrakno. oh, Jadi aku untuk kuliah itu dari rumah itu berarti tak kontrakno. dari masyarakat. Terus aku ngekos. Ya adanya itu kan. Iya. Ya aku ngekos ya itu. Jadi ada tabungan. Cuman belum kepikiran ke sana. Dan untuk nikah pun belum cukup sih. Akhirnya wes gampang lamaran gitu. Lamaran dulu pokoknya di khitbah ben apa calonmu iku gak dijaluk wong liya lek kon lak wis cocok jarine wis di loh kulo lu dereng punya pekerjaan. Waktu itu belum punya pekerjaan tetap juga. Kerjaan ada tapi cuma kayak ngajar-ngajar les private. Jadi kan sambil kuliah dulu ya karena aku single factor ya mau nggak mau selain dari kontrakan ya harus ada pemasukan bulanan. Jadi ngajar les private pelajaran umum sama ngajar ngaji privat di perumahan-perumahan. Lumayan kan itu kalau private di perumahan 3 rumah lumayan. Iya. Nah itu tapi belum tetap. Jadi kalau pas liburan gitu ya wis libur ngajine. Liburan semester ngono libur minggu ya gak dapat pemasukan dan lain sebagainya. Terus aku bilang kan, terus nanti lo kalau saya nikah istri saya tak kasih makan apa itu yang masih saya ingat dari jawaban. Ya kasih makan nasi. Ya kan, ya benar lah ya. Lah maksudnya kan nggak itu, maksudnya kan saya belum kerja. Lho sing ngekeki mangan bojomu meneh lho dudu awakmu. Sing kei mangan iku lho Allah lah, pokon kok bingung. Gitu istilah Jawanya kayak gitu. Wis budal. Ya sudah kayak lamaran segala macam tuh semuanya disiapin sama beliau untuk lamaran. Jadi yang uang tabunganku itu untuk nikahan ya. Meskipun resepsinya nggak di gedung pokoknya di rumah minimalis lah pokoknya yang ngundang teman-teman dan lain sebagainya itu bisa lah cukup. Iya. Karena Jadi, memang nggak harus mewah sih. nggak harus mewah. Aku di rumah dulu wis sederhana lah pokoknya di Bedoro deket rumah sampean. Nek kenal sampean tak undang Ben. Saking durung kenal. Baru kenal. Iya. Jadi memang faktor keluarga itu penting ya, Mas ya. Penting ya. Setelah menikah nih ada banyak perubahan ya dari sebelum menikah. Sebelum nikah betul. Jadi Ceritain gimana tuh? Oke, kalau sebelum menikah ya saya tinggal di kos. Kalau sakit nggak ada yang ngurus gitu kan, tipes ya STW. Setelah nikah ya ada yang ngurus. Cuman kalau dari sisi, nah ini saya dulu nikah kan belum ada pekerjaan tetap ya. Maksudnya pemasukan masih random lah. Ya semua sudah diatur memang. Cuman kayak belum ada penghasilan tetap per bulan gitu. Nah, akhirnya aku waktu itu rencananya itu nggak pengen punya anak dulu. Jadi biar istriku lulus kuliah dulu lah. Baru nanti punya anak. Baru punya anak. Tapi ya qadarullah ketika itu teman-temannya istriku yang waktu itu nikahnya juga hampir bareng sama aku. Itu banyak yang sudah hamil. Oh, tadi sedikit pingin. Iya. Padahal dia sendiri yang aku pengen lulus sih, aku pengen cek skripsiku itu kak kan hamil ya dia yang ngerasakan sendiri kan muntah dan sebagainya kan. Jadi ya aku oke. Jadi aku ikutin gitu. Tiba-tiba dia jadi, "Iki lho wis hamil loh."
Itu loh. Jadi dia merasa ada kekhawatiran apakah, tapi kita nggak menunda pakai KB dan lain sebagainya, enggak. Jadi kita tetap ya suami istri, cuman ya tahu sendiri kan ada. Cuman akhirnya ya sudah komunikasi. Berarti sampean sudah siap berarti. Iya wis. Kayak itu deh lucu deh punya. Ya wes jadi alhamdulillah. Cuman emang jaraknya nggak cepat waktu itu aku dikasih. Jadi setelah kita kita jalani sesuai, nggak pakai ditunda-tunda dan sebagainya, itu ya mungkin karena harapan istri dari awal ya itu langsung diijabahi. Kita tunda, jadi sama Allah memang baru ditunda 6 bulan, ya nggak lama sih, 6 bulan baru isi. Jadi beli test pack beberapa kali, waktu itu sempat telat tapi ternyata negatif. Akhirnya yang ketiga atau keberapa itu positif tuh. Nah tadi pertanyaannya sebelum menikah sampai setelah menikah. Setelah menikah itu kalau biasanya istri sampean waktu itu setelah menikah terus hamil kan seneng ya sampean? Iya. Kalau saya seneng campur bingung, Mas. Kenapa bingung, Mas? Pertama ya seneng, tapi yang kedua bingung. Kenapa? Waduh, aku lagi kuliah semester 5 loh, Mas. Semester 5 terus aku ya sih pekerjaan sih belum ada yang anu. Jadi aku sempat bingung, sempat ya bahagia tapi setengah-setengah gitu waktu itu ya. Jenenge sih enom sing konco-konco sih mikir healing anu seneng-seneng, sing aku sudah mikir iki persiapan persalinan dan lain sebagainya. Sempat ya namanya masih anak muda, sempat kepikiran dan lain sebagainya. Tapi ya alhamdulillah. Jadi di waktu istriku hamil aku mulai mikir apply ke perusahaan-perusahaan ya, ngelamar. Meskipun ijazah saya masih ijazah SMA. Kan kuliah masih semester 5 ijazah. Ya nggak dapat, belum dapat. Sampai istriku hamil tua, usia 6 masuk ke 7 bulan. Nah itu alhamdulillah baru di Suara Muslim ini. Jadi usia 7 bulan kandungan, aku keterima di Suara Muslim, yang alhamdulillah waktu itu kan aku juga sambil job-joban freelance MC kan. Itu kan tapi juga nggak pasti. Nah, setelah di Suara Muslim kan media, jadi lumayan kan. Ada nama dapat ketika MC, terus ada embel-embel dari media kan, otomatis kita bisa menaikkan budget kan. Kalau biasanya itu sembarang Mas, pokoknya anu kecuali sama teman sendiri ya. Kecuali sama teman sendiri ya beda. Tapi kalau secara profesional berapa Mas? Kalau dulu sih mahasiswa kan wis monggo Mas, berapa aja, yang penting aku dapat panggung gitu kan. Nah, ketika sudah ada media kan kita bisa profesional gitu. Udah ada labelnya ya alhamdulillah. Istri mau lahiran itu sudah ada masukan tetap dan sebagainya. Terus job-joban juga alhamdulillah off air on air ada aja. Jadi kekhawatiran yang sebelumnya itu nggak terjadi ya Mas? Nggak terjadi, tapi memang ujian Mas. Gimana? Jadi kalau orang-orang nikah ini nanti rezeki dilancarkan dan lain sebagainya, iya, tapi nanti biasanya itu diuji dulu. Kayak aku nikah awal-awal itu klienku ngajar itu kan 3 rumah ya Mas. Hilang semua Mas. Kenapa? Tinggal 1. Kenapa? Yang 1 emang wis lulus SD, naik SMP, dia wis di SMP ini katanya wis ada les-lesan sendiri. Gitu. Yang satunya yang les ngaji itu pokoknya dia pengen berhenti pokoknya ada aja. Jadi tinggal 1, dan 1 ini pun sering libur anaknya. Jadi dia kan yang 1 ini les ngaji toh, tapi plus pelajaran juga. Sering libur, aku libur jadi itu kan harian kan ya hitungnya. Jadi libur 1 hari ya wis gak ada. Jadi istriku hamil awal-awal tuh aku ya apa ya, akhirnya sampai aku kan mertuaku kan di pasar Mas ya. Punya kios di pasar jual sembako. Jadi aku sampai bantu kulaan bantu kulaan dan sebagainya di mertua itu. Digaji? Ya dapat makan. Iya. Apa-apa lah ya. Iya kan mertua masih minta gaji. Ya tapi istriku yang disangoni. Jadi misal aku perlibur ngajar itu 1 bulan pernah libur gak ada pemasukan ya. Akhirnya yang biayai istriku untuk kan
tiap bulan kalau hamil kan ada kontrol kan. Iya, Itu ibu mertua yang yang bantu. nganterin yo. Wis pokoknya diuji bener-bener ekonomi ku wis kayak mulai apalagi langsung hamil itu ya wis tambah bingung lagi. Tapi ya setelah itu ya kalau kita mau bersabar, kita yakin bahwasanya pertolongan itu pasti dekat ya sesuai kan Allah sesuai apa yang kita persepsikan kan. Iya, Kita sesuai wis yakin prasangka laku. insya Allah habis ini ada pertolongan, habis ini ya wis sesuai. Tapi ya bener-bener waktu itu terus aku kan waktu itu juga KKN ya. Jadi semester akhir itu pas istriku hamil 4 atau 5 bulan itu tak tinggal KKN sebulan di Magetan waktu itu. Terus, Itu aku yo kan yo nggak ngajar tuh akhirnya. Nah. Jadi KKN itu aku sampai disangoni sama mertua, disangoni sama istriku kebetulan waktu itu juga ngajar. Ngajar private juga di rumah-rumah perumahan itu. Ya sampai aku KKN ini disangoni istri, disangoni mertua karena nggak ada pemasukan. Terus pokoknya perekonomian juga diuji. Tapi emang kalau awal-awal nikah tuh pasti ya ekonomi pasti ujian pertama itu, Mas. Ujian pertama. Ujian pertama ekonomi sama aku juga dulu awal-awal nikah ya di ekonomi. Ekonomi ya makan seadanya, tahu tempe, telur gitu. Sama aja sih sebenarnya memang. Iya. Nah, Sama. Tapi alhamdulillah kalau kita memang bisa sabar seperti Mas Raga bilang ya insya Allah roda itu muter, udah muter dan Allah janjikan kan memang kalau kita menikah itu yang ngasih makan itu, yang ngasih rezeki itu kan aku kata Allah gitu. Itu tadi. Alhamdulillah sekarang udah punya rumah ya ngomong-ngomong ya. Ya alhamdulillah. Di mana rumahnya Mas? Kalau ini nanti rencana pertengahan tahun ini baru tak tempati yang di sana di daerah Tulangan Mas. Tulangan, Sidoarjo ya. Darjo ya lumayan jauh sih teman. Darjo. Darjo. Tapi sebelumnya di Darjo kan Waru kan. Oh iya sih Waru. Sampean Waru. Tapi kebanyakan orang bilang main di Surabaya di Waru. Surabaya coret tapi. Surabaya coret. Waru. Waru lho, Waru itu Sidoarjo es. Waru di Darjo. Ya seperti itu ya alhamdulillah lah pokoknya mulai tertata setelah menikah apa yang kita butuhkan tercukupi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi menikah muda itu baik, bagus ketika kita sudah memahami ya Mas. Kita sudah memahami, sudah siap, Sudah siap, mental siap, mental siap. finance siap. Finance siap tuh bukan harus mapan dulu, yang penting tanggung jawab. Nah ini kalau buat cewek-cewek mungkin lihat ada yang niat baik ya gitu ya, nggak usah ditanyai pekerjaan apa, tapi kan kita bisa tahu ini orang ini bertanggung jawab apa enggak sih gitu. Males enggak sih? Kalau orang bertanggung jawab, insya Allah meskipun dia di PHK berapa kali, ditolakin perusahaan berapa kali, dia akan tetap terus berusaha. Karena jalan kan nggak cuma satu. Tapi kalau orang misal mapan, kemudian sudah mapan gitu ya, tiba-tiba bangkrut ya, atau tiba-tiba ada PHK besar-besaran kayak COVID kemarin, terus dasarannya memang malas dan lain sebagainya, itu juga. Jadi nggak jamin orang yang sekarang mapan kalian temui itu akan masa depan enak. Yang penting ketemu orang yang tepat, yang sekiranya kita lihat wah ini lelaki bertanggung jawab, itu insya Allah. Justru yang lelaki yang bertanggung jawab ini yang ya meskipun nggak bisa mencukupi semuanya, tapi pasti cukup insya Allah. Pas-pasan. Pas-pasan. Pas butuh mobil, iso beli Pas mobil. Pas butuh rumah, iso beli rumah. Kan pas-pasan kan. Pas-pasan. Jadi ya itu tadi lah ya, menemani dari bawah tuh insya Allah lebih apa ya, lebih punya taste ya Mas ya. Iya, ada kisahnya. Ada kisahnya, bisa diceritain ke anak-anak nanti. Dulu mama ketemu papa waktu dulu masih di pondok, lucu gitu ya. Surat-suratan. Bisa diceritain ke anak. Iya. Ya. Sekarang itu ya kembali lagi nih masalah keluarga. Rumah tangga ya. Rumah tangga. Banyak itu ada, bukan banyak sih, kemarin barusan di TV ada 2 tuh artis
kaget ya. mau pisah. Padahal lagunya lagu istimewa tuh kan. Istimewa lagu-lagunya. Gitu. Terus satu lagi juga ternyata yang nggak diduga-duga juga sih sebenarnya. Gimana kalau Mas Regal lihat tuh? Kalau Mas Febri gimana lihat? Mas Adit gimana? Ya Mas enggak. Raga dulu, Mas Raga dulu yang nikahnya lebih muda dulu tuh. Tapi sampean nikahnya lebih awal dari saya. Oh, Saya iya. 2015 sampean 2014 kan. Oke, gimana pertanyaannya? Ya ini bukan berarti menggosip ya, Iya. cuman dari kacamata pribadi aja Iya. ya. Kalau di rumah tangga yang penyanyi nih, yang penyanyi ya. Ya. Yang satunya kan host ya, komedian, yang penyanyi dulu. Itu kan kalau sepengetahuan saya ya, awalnya ketika nggak cocok terus mungkin sudah dipendam, sudah ada pencoba penyelesaian secara internal, tapi mungkin dia nggak mendapatkan jawaban yang pas, akhirnya diumbar ke media sosial gitu kan. Harusnya jangan. Nah itu sebisa mungkin kalau ini istri saya dulu juga awal-awal gitu, masih muda kan ya. Ketika ada masalah sama aku di status, bikin status baru gini aja gini. Nah, itu suami kan tugasnya nggak hanya sekedar menafkahi lahir batin, tapi juga mendidik istri juga kan. Ketika itu sesuai dengan kapasitas kita ya kita didik. Ini sebenarnya nggak seharusnya kita lakukan, kayak curhat kalau sampean ada kereta katis ngomong aja langsung. Kalau nggak suka dengan sikap saya yang tadi ya ngomong, sampaikan. Jadi Agar segera terselesaikan nggak juga usah ya. curhat ke status, nanti malah yang lihat status berspekulasi yang enggak kan. Oh kan deloken ya iku efeke nikah cek arek wis dirabekno ngene-ngene ya kan, ngene kan bojoe gak nganu kan. Nah, akhirnya dikompor-kompori, apalagi sampai tahu orang tua dan lain sebagainya. Otomatis orang tua itu kan biasanya ya bela anaknya. Ada juga orang tua itu yang bijak, nggak hanya bela anaknya tapi menengahi. Tapi ada juga kan yang bela anaknya mati-matian kan gitu. Nah itu yang terjadi mungkin akhirnya karena sudah dipublish, otomatis jadi konsumsi publik. Wah itu muncul kan pendapat ini sampai orang tuanya, sampai orang tua ini bela ini dan sebagainya. Nah jadi kalau dari saya sendiri, ketika itu ada masalah internal, itu minimal diselesaikan sendiri dulu. Jadi biasanya istri itu emang gak mau Mas kalau menyampaikan. Lah suami ini yang harus pintar-pintar mancing. Biasanya kan istri itu kalau ada masalah kan diem kan biasanya. Ya. Ada memang istri itu yang tipenya itu langsung weng. Kalau istri saya tipenya diem. Ketika istri diem, wah ini aku langsung, wah aku salah opo iki sih, tak ngechat HP ku, aku mari chatan sampai sopo iki. Terus aku akhirnya ya ketika kita tanya nggak jawab, bahkan nangis. Kenapa kok diemin aku salah apa? Nangis ke kamar. Nah itu kita kasih ruang dulu, kita kasih space dulu. Oke, biarin, nggak usah kita tanyain apa. Jadi setelah itu akhirnya saya belajar sendiri. Jadi saya nggak belajar pranikah dulu, itu belum ada sih, belum seberapa tenar kan pranikah. Belajar sendiri, geraba sendiri. Jadi oke, aku kasih space dulu, biarin dulu, nggak tak tanyain. Diam ya diam gitu. Pokoknya nggak sampai 3 hari kan yang di hadisnya itu. Jangan sampai mendiamkan 3 hari. 1 hari diem, besoknya tak sapa tetap. Bun aku bontot ya, bawain. Ya dibawain. Masih diem. Diem tapi dibawain. Iya dibawain. Berarti masih sudah lumayan. Biasanya nggak direken, ini dibawain. Terus baru malamnya pas pulang kerja tak pancing-pancing ngobrol. Ini loh. Waktu kerja di WA nggak? Waktu kerja di WA nggak? WA dibalas. WA dibales. Nah, itu jadi istriku itu tipenya kalau ngomong langsung ini dia malah nangis. Akhirnya pas aku kerja tak WA. Maaf ya Bun, aku punya salah. Aku nggak tahu iki salahku yang di mana. Cuman aku mohon maaf wis, pasti aku punya salah. Kira-kira salahku apa sih, sampean cerita. Akhirnya dia itu cerita ya lewat chat itu tadi. Panjang. Pengen iku lho gak ngerti tak aku iki wis ngene kok pengen gak ngene. Oh, ini berarti
dia lebih nyaman komunikasi lewat itu tadi tanpa langsung ketemu. Malah lek ditanyai pengen kula malah nangis nggak jawab. Jadi seperti itu beda-beda. Nah itu kita selesai oke, akhirnya ya wes maunya sebenarnya minta maaf gini-gini ya udah nggak usah diulangi oke. Pulang kerja ketemu wes normal biasa. Jadi macam-macam sih. Jadi usahakan memang kita selesaikan berdua dulu. Jangan langsung. Boleh memang masalah itu kalau kita pendam sendiri kan jadi penyakit kan. Ada yang bilang kayak gitu kan. Boleh kita curhat tapi ke orang yang punya kapasitas memang bisa menengahi. Jadi kalau memang kita lihat sosok ayah atau ayah kita atau ayah mertua kita ini bisa menengahi, ya udah kita cerita aja ke. Tapi kalau udah mentok gitu ya. Udah mentok kalau udah mentok. Kalau masih bisa kita selesaikan sendiri, ya kita selesaikan sendiri. Insya Allah bisa terselesaikan, insya Allah. Kadang kan ada ini berdua nih rukun gitu ya, sederhana, si istri nggak apa-apa nih makan tempe tahu kecap gitu kan ya, karena memang cobaan ekonomi mungkin ya, nggak taunya si mertua datang nggak lihat, wah anakku dimakanin gini, wah diomel-omelin habis-habisan, padahal mereka bahagia tuh berdua ya. Jadi faktor eksternal ya, kalau bisa sebisa mungkin rahasia rumah tangga itu jangan sampai bocor mungkin Mas ya. Iya. Jangan sampai bocor ya. Kalau dari Mas Febri sendiri gimana ini? Ya menanggapi yang tadi, yang mau cerai tadi. Kan itu tanggapanku, jadi tanggapanku ya. Saling menanggapi berarti. Diselesaikan internal. Iya. Ya, alhamdulillah dari pernikahan saya nih Mas. Udah berapa tahun berarti ya? 8 ya? 9. Masuk ke tahun ke-9. Tahun ke-9, tahun ini tahun ke-9. Ya memang sebisa mungkin kita harus selalu merefresh pengetahuan kita tentang agama sih. Pengetahuan kita tentang agama, terus istri, anak-anak juga, termasuk kita sebagai kepala rumah tangga itu harus selalu terus belajar tentang agama. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang didasari dengan ilmu agama Islam ya, kita beragama Islam ya, insya Allah semuanya itu pasti lempeng. Kalaupun ada cobaan ya karena kita sudah tahu, oh cobaan kalau kita sabar dan sholat, nah insya Allah akan terlewati gitu. Terus benar Mas Raga tadi, kita harus tahu juga dasar-dasar dari ilmu ya berumah tangga itu. Jadi nggak hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu, jadi ada seninya. Kalau aku bilang ada seni, ada seni. Seperti Mas Raga tadi, kalau istri nangis ya udah biarin dulu deh gitu. 3 hari maksimal ya, 3 hari maksimal, ntar di chat. Kalau dia mau cerita ya alhamdulillah, kalau nggak cerita nanti kita ulang usaha yang lain. Jadi ya kembali lagi sih Mas, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau kita sholat, terus juga kita mempelajari tentang agama, otomatis kita akan tahu segala konsekuensi apa yang kita lakukan. Contoh, misalkan kalau kita menelantarkan anak istri, itu konsekuensinya apa. Lantas kalau kita melakukan zina ya, kita melakukan zina gitu kepada yang bukan muhrim ya tentunya, kalau zina itu ya konsekuensinya apa. Ya pasti rumah tangga akan hancur. Padahal kalau kita mempelajari tentang agama, kalau kita mau merubah suatu generasi ya, atau mungkin mempunyai generasi penerus yang baik, itu tentunya pasti fondasinya dari agama. Contohnya banyak. Salah satunya yang paling terkenal sampai sekarang itu Muhammad Al-Fatih. Terkenal semua sih, cuman saya sangat mengidolakan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini ayahnya seorang raja. Dia alim. Karena dia alim, ayahnya Muhammad Al-Fatih ini, si Muhammad Al-Fatih ini dibentuk dan dia diberikan ilmu ya, tentunya ilmu strategi peperangan, terus strategi tentang menjalani pemerintahan.
pelajaran agama juga dipupuk dari kecil. Dan alhamdulillah di usia 23 tahun beliau sudah menikah, bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, itu jadi salah satu contoh menikah muda yang memang kelas banget kalau menurut aku gitu, karena memang pondasinya dari agama itu tadi. Kalau menurut pandangan saya ya sebagai Bahkan nama Intisarya pun berarti karena Dari- sangat iya, Muhammad Al-Fatih tadi. mengidolakan Muhammad Al-Fatih. Ya memang apa ya, manusia nggak ada yang sempurna sih selain Rasulullah gitu. Ya. Kita pasti ada salahnya, kita ada khilafnya, ya dimaklumin. Tapi ya tetap setelah kita sadar salah, kita khilaf, ya tobat. Nah, itu tobat. Sama satu lagi mas, ketika kita sudah berumah tangga, kita sudah dapat ilmu nih untuk berumah tangga, untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, dan kita sudah berkeluarga. Jangan capek-capek menuntut ilmu agama, karena kita hidup di dunia buat apa gitu kan, untuk menambah bekal kan di akhirat nanti kan, itu satu. Terus kedua, jangan lupa kita berdoa untuk mendapatkan teman-teman yang beriman dan bertakwa, karena dengan kita mendapatkan teman-teman yang seperti itu, otomatis kita juga mengkondisikan anak keturunan kita mempunyai contoh atau mungkin role model yang kita inginkan nantinya, karena kita kepingin anak kita kayak kita kan, Ya. baik atau mungkin Lebih jauh baik. lebih baik. Ah. Nah, ya caranya ya itu tadi, anak-anak kita ngelihat, oh temennya bapakku, temennya papaku, temennya abiku itu kayak gini, jadi dia nanti ke depan akan milih temen insya Allah lebih selektif kayak gitu, insya Allah kayak gitu sih mas. Luar biasa. Ya, baik. Di close. kebalik loh mas. Mas gimana mas? Insya Allah kayak gitu mas. Iya, Jadi, memang kalau rumah tangga, bicara tentang rumah tangga, panjang mas ya. panjang, luas, dan setiap keluarga punya seni yang berbeda. Betul. Yang tanya antara keluarganya Mas Febri dengan keluarga saya tentu problematikanya kan berbeda dan cara mengatasi atau menyelesaikan juga berbeda. Kita sebagai kepala rumah tangga nih, khususnya ya untuk yang para keluarga baik Inggrisara yang kepala rumah tangga gitu ya. Jadi namanya kepala rumah tangga ya dia harus memimpin. Harus memimpin. Sebagai pemimpin tadi kalau belajar dari Muhammad Al-Fatih kan luar biasa sekali. Luar biasa. Menguasai ilmu agama, ilmu Strategi politik, perang. strategi perang dan lain sebagainya. Bisa membaca keadaan, membaca taktik lawan yang akan. Nah, sama di rumah tangga juga kita harus gitu kan. Ini istri ini gimana? Diem ini artinya apa? Bicara itu apa maksudnya? Kita harus ya kan? Iya, Kita harus tahu terus. Mertua, menghadapi mertua kan karena nikah nggak cuma satu orang ketemu dua orang, tetapi dua keluarga ini mendukung, ada keluarga yang sirik, ada keluarga yang nyinyir, macam-macam kan tipe-tipe orang itu kan, ada yang semua keluarga baik, keluarga kita sendiri ternyata yang kekurangannya macam. Jadi kita harus pandai-pandai memang membaca itu tadi, membaca apa ya, kalau di dunia politik kayak Mas Febri kan membaca lawan politik ya kan, membaca strategi lawan politik. Enggak, jadi gini mas, kalau kita sebagai kepala rumah tangga ya, keluarga kita mau dibawa kemana itu tergantung kita. Artinya jangan kita berpikir kita masih muda nih gitu, santai-santai dulu, jangan salah, umur tuh nggak ada yang tahu gitu. Jadi kalau kita bisa lakukan sekarang, hal kebaikan apa yang kita lakukan sekarang, kita lakukan sekarang. Ada hal baik apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita sama istri, ya kita ajarkan sekarang gitu loh. Kalau ada yang salah ya segera diingatkan juga tentunya dengan cara-cara yang tidak membuat malu pasangan kita gitu. Contohnya kalau kita update status di sosmed, nah itu kan bikin malu keluarga tuh, buka aib tuh nggak boleh kayak gitu. Kayak gitu sih ya, kita sebagai kepala rumah tangga harus lebih dewasa ya mas ya, karena berumah tangga itu kan proses mendewasakan diri. Nanti insya Allah biasanya sih 5 tahun awal tuh mas,
Yang kacau-kacaunya 5 tahun awal tuh. 5 tahun awal itu kadang memang rumah tangga kita belum seberapa tahu sisi dari istri kita gitu kan. Ekspektasi kita ini ternyata istri macam-macam, nanti akan semua akan ketahuan kan di pernikahan. Maka dari itu memang selain siap ilmu, siap finansial, mental juga perlu siap mental, harus bisa menghadapi ini dan sebagainya. Kalau sebagai ini closing belum? Udah closing. Panjang ya gitu ya, lebih panjang dari broadcasting kemarin kayaknya. Iya, ini udah, ya Allah. Oke, jadi mungkin satu closing statement dari saya gitu ya, berbicara tentang nikah muda. Jadi nikah itu bukan masalah cepet-cepetan, tapi nikah nggak harus cepet, tapi yang penting tepat. Nggak harus cepat, yang penting tepat. Nah, tepat itu maksudnya timingnya tepat, mungkin usia nggak harus muda. Misal muda, menurut saya 21 itu muda, tapi ada yang menurut orang-orang ada yang sudah 19. Nah, mungkin itu yang waktu yang tepat dia untuk menikah. Jadi tepatnya orang kan beda-beda sih, terkait kesiapan, ilmu, finansial, mental dan lain sebagainya kan. Atau mungkin yang sekarang sudah usianya, mungkin kalau orang-orang bilang gitu ya, kan kita standar itu kan manusia kan yang bikin, padahal kita itu harus menciptakan kisah kita sendiri tuh. Nggak usah lihat role model artis-artis atau selebgram yang, woi, aku pengen kayak gini. Role model kita ya Rasulullah, kita lihat gimana 25 itu dari Rasulullah gitu kan. Tapi kita juga berhak untuk menciptakan kisah kita sendiri gitu. Kisah kita sendiri kita rancang, kita berhak untuk menciptakannya. Nah, jadi nggak harus cepat, yang penting tepat. Pasangan tepat, finansial kita sudah tepat, waktunya tepat, umur tepat, ilmu sudah tepat kita dapatkan, dan terus belajar. Itu sih dariku. Ya, alhamdulillah berarti ada 2 kisah ya, nggak 1 kisah ya. Apa itu? Hah? Kisahku dan kisah sampean. Iya. Iyalah. Ya, keluarga Baik Ini Karya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan obrolan bapak-bapak ini. Ya, sebenarnya sedikit guyon, tapi serius tapi santai ya. Insya Allah. Serius tapi santai. Manfaatnya bisa diambil, yang nggak manfaat ya dilupakan aja. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kita berdua. Emang di setting gini ya. Oh kok gini ya. Emang gini agak santai hari ini kita. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.